Persib gilas Bayangkara di GBLA. Bojan Hodak dibuat sangat puas. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan Bobotoh Persib Bandung kembali ke jalur positif usai berhasil menumbangkan Bayangkara FC dengan skor 2-0. Dalam laga ini, Persib Bandung benar-benar menguasai pertandingan, namun penampilan apik kiper Bayangkara FC Akil Safik membuat Persib cukup sulit dalam mencetak gol. Meski demikian, tekanan beruntun pada akhirnya berbuah hasil. Tepat pada menit ke-10, Ramon Tangke sukses memecah kebuntuan usai memaksimalkan umpan akurat dari Patricio Matricardi. Usai gol tersebut, Persib kembali kesusahan dalam memaksimalkan kesempatan. Performa gemilang yang ditunjukkan kiper Bayangkara FC lagi-lagi jadi penghalang. Meski begitu, Ramon kembali menjadi pembeda. Tepat di menit ke-62, Ramon kembali mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan manis dari Tom Hai. Gol tersebut pun pada akhirnya menjadi gol penutup di pertandingan tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai laga melawan Bayangkara FC berlangsung sulit meski timnya mampu meraih hasil positif. Menurut Bojan, disiplinnya permainan Bayangkara membuat Maung Bandung harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Bojan mengakui Bayangkara tampil terorganisasi, terutama dalam menjaga pertahanan. Situasi tersebut membuat Persib tidak mudah mengembangkan permainan sejak menit awal. Meski mendapat tekanan, Bojan menilai Persib tetap mampu menunjukkan performa yang solid. Ia menyebut anak asuhnya konsisten menjalankan rencana permainan dan tidak kehilangan fokus. Secara keseluruhan, Persib Bandung dinilai mampu mengontrol jalannya laga. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, baik melalui permainan terbuka maupun serangan terstruktur. Bagi Bojan, efektivitas Persib Bandung di depan gawang menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Meski tidak semua peluang berbuah gol, ia menilai penyelesaian akhir timnya sudah cukup maksimal. Hodak menegaskan bahwa hasil akhir menjadi hal paling penting bagi Persib Bandung. 3 poin yang diraih disebut menjadi modal berharga untuk menjaga momentum di tengah persaingan kompetisi. Ini pertandingan yang sulit karena Bayangkara merupakan tim yang cukup terorganisasi. Mereka bermain disiplin dalam bertahan. Secara keseluruhan, saya menilai kami tampil dengan baik. Kami mampu menciptakan banyak peluang, mencetak 2 gol, dan sebenarnya bisa menambah gol lagi. Yang terpenting, kami meraih 3 poin, dan kini bisa fokus menatap pertandingan selanjutnya, ungkap Bojan Hodak. Kemenangan ini membuat Persib Bandung semakin percaya diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Untuk sementara, Persib saat ini sudah berhasil menyalip Persija Jakarta di posisi kedua klasemen. Selain itu, Persib juga semakin memepet Borneo FC yang baru saja menerima hasil imbang dari Persebaya. Lantas, apakah kalian sudah puas dengan performa yang ditunjukkan para pemain Persib? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dibuat tak berkutik di GBLA, Paul Munster singgung kualitas Persib. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Bayangkara FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung seusai kalah dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. The Guardians benar-benar tak bisa berkutik di hadapan Maung. Bayangkara sangat kesulitan membongkar pertahanan Persib yang dikawal Federico Barba. Atas hasil tersebut, pelatih Bayangkara FC Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia kecewa karena hasil buruk harus diterimanya dalam laga tandang ini. Meski begitu, Munster paham bagaimana sulitnya mengalahkan Persib Bandung, jawara Liga 1 beruntun. Menurutnya, Bayangkara kesulitan membuat peluang. Jikalau ada, pemain itu tak bisa mengeksekusinya menjadi gol. Jelas kami kalah, kami kecewa. Tapi kami juga perlu mengakui kualitas dari Persib Bandung. Pertandingan yang sulit, kami tahu ini akan sulit. Mereka tim yang lebih baik, itu jelas. Kami sudah berjuang sampai akhir, kami terus berusaha. Kami memiliki beberapa peluang kecil, beberapa peluang, tetap kami tidak mengeksekusinya, ungkap Paul Munster. Tak hanya itu saja, juru taktik asal Irlandia itu mengakui ada perbedaan kualitas pemainnya dengan Persib. Menurutnya, Maung Bandung dihuni dengan penggawa berkualitas dengan nilai jual yang tinggi. Beberapa pemain top seperti Tom Hai, Eliano Reinders, dan Federico Barba adalah pemain-pemain yang dinilainya punya kualitas di atas rata-rata.
Kualitas Persib di sepertiga akhir lapangan sangat kejam, jadi kami menerima kekalahan. Selamat kepada Persib, kami harus melanjutkannya lagi sekarang. Pemain-pemain Persib bagus, semua pemain inti berkualitas dan pemain pengganti juga bagus. Kami tahu kualitas tim, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri, dan kami harus melakukan yang terbaik, jelas Paul Munster. Selalu siap ditempatkan di mana saja, Boyan sebut Eliano bisa saja dimainkan sebagai kiper. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, nampaknya sudah kehabisan kata-kata menggambarkan betapa pentingnya peran Eliano Reinders di skuadnya saat ini. Boyan menyebut satu keunggulan Eliano yang tak dimiliki pemain Persib lainnya. Hal itu tak lain karena si pemain bisa tampil di banyak posisi. Dalam kemenangan Persib 2-0 atas Bayangkara FC, Boyan menempatkan Eliano sebagai gelandang tengah, menggantikan peran Mark Klok yang dibekap cedera. Tanpa ragu, Eliano justru menjawabnya dengan penampilan impresif. Dia seperti tak kikuk bermain dalam skema trio gelandang bersama Tom Hai dan Luciano Guecochea. Berkat lini tengah yang tangguh secara sistem permainan, Persib pada akhirnya mampu memenangi laga di Stadion GBLA itu dengan skor 2-0. Atas hal tersebut, pelatih asal Kroasia itu bahkan berkelakar. Sudah saatnya Eliano dimainkan sebagai penjaga gawang. Eliano sejatinya merupakan seorang bek kiri, namun Hodak kerap memainkannya di beberapa posisi lain, seperti bek kanan, penyerang sayap, dan yang terakhir gelandang bertahan. Hodak menilai Eliano bisa saja dimainkan sebagai seorang stopper, namun menurutnya tinggi badan tidak memadai. Mungkin dia bisa bermain sebagai penjaga gawang sekarang, dia belum pernah mencobanya. Tapi dia sedikit terlalu pendek untuk itu. Tapi dia bisa bermain di posisi yang lainnya. Ketika kami mendatangkannya, dia bisa bermain di semua posisi kecuali stopper dan penjaga gawang, ungkap Boyan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bangga lihat sang adik bermain bersama Persib di tanah air. Tijani Reinders sampai ungkap hal luar biasa ini. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Kakak Eliano Reinders, Tijani Reinders, saat ini sedang menikmati fase terbaik dalam karirnya. Di usia 27 tahun, ia sudah naik ke level tertinggi setelah meninggalkan Milan dan bergabung dengan Manchester City. Tak hanya itu saja, proses adaptasinya pun berjalan cepat. Ia langsung memberi kontribusi nyata dan posisinya di timnas Belanda semakin kuat. Tak heran jika 2026 disebut-sebut sebagai tahun yang akan menjanjikan baginya. Namun bagi Tijani, tahun ini tidak hanya soal The Citizens atau ambisinya tampil di Piala Dunia. Ada kebanggaan lain yang ia rasakan dari kejauhan, yakni perjalanan sang adik, Eliano Reinders, bersama Persib Bandung di Indonesia. Tijani tak menutup mata bahwa ia sempat berharap kisah mereka bisa bersinggungan lebih jauh di level internasional. Andai Eliano berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, cerita keluarga Reinders akan terasa sempurna. Namun kenyataan berkata lain, mimpi itu belum terwujud, setidaknya untuk sekarang. Meski begitu, ia menilai tahun ini tetap menjadi momen penting bagi karier Eliano. Kepindahan dari PEC Zwolle ke Persib Bandung dianggapnya sebagai langkah besar, bukan hanya dari sisi sepak bola, tetapi juga secara mental. Bermain di Asia, jauh dari rumah, dengan budaya dan atmosfer yang sangat berbeda, jelas bukan hal yang mudah. Tijani masih mengingat betul masa-masa awal Eliano di Indonesia. Jarak yang jauh dari keluarga dan rasa rindu rumah sempat menjadi tantangan. Proses adaptasi pun tidak berjalan instan, namun perlahan semuanya membaik. Kebanggaan itu semakin terasa pada satu malam yang berkesan. Saat Manchester City mengalahkan Real Madrid di Liga Champions, Persib Bandung di waktu yang hampir bersamaan menundukkan Bangkok United di ajang AFC Champions League 2. Kemenangan itu membawa Persib lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Tijani bahkan sempat menyaksikan babak pertama pertandingan tersebut. Itu akan luar biasa jika Belanda dan Indonesia dipertemukan. Sayangnya hal itu belum terjadi. Sekarang Eliano sudah menemukan ritmenya. Rasanya luar biasa melihat itu, ungkap Tijani Reinders. Selain itu, Tijani juga mengaku kagum dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Fanatisme dan kecintaan publik terhadap klub menurutnya sangat besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Di tengah fokusnya bersama Manchester City dan ambisi besar bersama timnas Belanda di Piala Dunia, Tijani tetap menyimpan harapan pribadi. Ia ingin suatu hari bermain satu tim dengan Eliano. Tidak harus lama, 1 atau 2 musim pun sudah cukup. Bermain bersama adalah mimpi saya. Kalau itu bisa terjadi di Indonesia, akan sangat indah. Papar Tijani Reinders. Jelas, kalimat sederhana itu mencerminkan ikatan keluarga yang kuat, sekaligus rasa hormat Tijani terhadap tanah leluhur, juga perjalanan Eliano di Persib dan sepak bola Indonesia. Jalan karier mereka memang berbeda, tetapi dimanapun mereka bermain, sepak bola tetap menjadi penghubung antara mimpi, keluarga, dan kebanggaan. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya!